Halo sahabat-sahabat dimanapun berada, kembali bersamaku seorang ODGJ ya, salam ODGJ ya, orang dengan gagasan-gagasan jujur ya. Salam ODGJ, orang dengan gagasan jujur. Oke, pada topik kali ini kita akan membahas tentang agama Islam bukan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Agama Islam bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, buat teman-teman yang mengaku beragama Islam mungkin bisa bergabung ya. Buktikan di mana di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Muhammad adalah pendiri agama Islam, atau Nabi Muhammad menyuruh orang atau mengajarkan agama Islam. Di Al-Quran di ayat mana dikatakan Nabi Muhammad adalah pendiri agama Islam? Di Al-Quran di ayat mana mengatakan bahwa Nabi Muhammad mendirikan agama Islam, Nabi Muhammad mengajarkan agama Islam? Ya sahabat-sahabat, pada video kali ini salam ODGJ ya, orang dengan gagasan jujur. Ya, kita akan memberikan edukasi, mempertanyakan dogma dari agama Islam yang mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Agama Islam adalah agama yang didirikan oleh Nabi Muhammad. Agama Islam adalah agama yang disebarkan oleh Nabi Muhammad. Ternyata itu semua tidak ada tertulis di Al-Quran. Ya. Klaim bahwa agama Islam adalah agama yang didirikan Nabi Muhammad tidak ada di Al-Quran. Klaim ustadz-ustadz, ulama-ulama, kiai-kiai, gus-gus yang mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Agama Islam adalah agama yang didirikan oleh Nabi Muhammad. Itu semua bukan ajaran Al-Quran. Ya, tidak ada di Al-Quran dikatakan Nabi Muhammad membawa atau mendirikan agama yang bermerek Islam. Nggak ada. Ya teman-teman ya. Tidak ada di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Muhammad mendirikan agama Islam. Ya, jadi agama Islam yang sekarang ada ini, itu adalah agama yang didirikan oleh ulama-ulama ratusan tahun ya. Puluhan atau ratusan tahun setelah Nabi Muhammad meninggal. Nabi Muhammad meninggal 3 hari mayatnya nggak dikubur-kubur. Kemudian mereka berantem, rebutan khilafah, masalah politik ya. Menantunya Nabi Muhammad dibunuh. Cucunya Nabi Muhammad juga ada yang dibunuh. Dan kemudian puluhan tahun kemudian mereka mendirikan agama bermerek Islam. Dengan mazhab yang berbeda-beda. Ada mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Di Indonesia sendiri yang tersebar dalam mazhab Syafi'i. Nggak tahu itu mana yang benar, yang sesuai Al-Quran itu. Ya, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Itulah yang kemudian berkembang menjadi agama Islam sekarang ke seluruh dunia. Sehingga banyak sekali doktrin-doktrin dan ajaran-ajarannya ternyata tidak sesuai dengan Al-Quranul Karim. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi ada 3 kata Islam dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan kata din. Ya, yang pertama adalah innad dina indallahil Islam itu. Yang kedua adalah waman yabtaghi ghairal islami dinan, lagi-lagi dengan din. Yang ketiga adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam dinan. Ya. Dari ketiga ayat di mana kata Islam dikaitkan dengan din yang seringkali kita terjemahkan sebagai agama, itu tidak satu pun yang mengaitkan kata Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, tidak satu pun yang mengaitkan Islam sebagai agama, nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau Anda meneruskan pembacaan tentang Al-Quran itu, tidak ada satupun di dalam Al-Quran itu yang mengaitkan Nabi Muhammad
itu dengan identitas sebagai muslim itu ya. Tidak terkait dengan itu. Muslim itu terkait dengan para nabi-nabi sebelumnya seperti yang kita baca tadi. Sementara di dalam Al-Qur'an yang mengaitkan Nabi Muhammad dengan kosakata muslim itu tidak ditemukan. Maka dari itu agama Nabi Muhammad ini apa? Tentu kalau kita menjawabnya, agama dari Nabi Muhammad itu adalah muslim sebagaimana yang dipahami selama ini, itu tidak terkonfirmasi di dalam Al-Qur'an. Ya, kalau Anda membaca dengan teliti di Al-Quran tidak ada Nabi Muhammad mendirikan agama bermerek Islam. Nabi Muhammad mengajarkan agama bermerek Islam. Tidak ada. Yang ada di Al-Quran itu Nabi Muhammad disuruh oleh Allah. Nabi Muhammad dijumpai oleh Allah dalam keadaan tersesat, dalam keadaan dolan. Surat 93. Nabi Muhammad dijumpai dalam keadaan tersesat. Kemudian diberi petunjuk. Dan di dalam surat ke-6, surat Al-An'am, surat Al-Quran, surat Al-An'am ayat 161. Nabi Muhammad disuruh ikut Sirotol Mustaqim, jalan yang lurus. Milata Ibrahim, agamanya Ibrahim. Gak ada dikatakan Nabi Muhammad mendirikan agama Islam. Gak ada. Jadi teman-teman jangan heran jika sekarang ajaran dogma-dogma agama Islam ada banyak puluhan ajarannya yang dipraktekkan sampai hari ini. Tidak sesuai dengan Al-Quranul Karim. Contoh. Katanya kalau mau masuk agama Islam, yang laki-laki harus disunat. Anda tidak akan jumpai di dalam Al-Quran Nabi Muhammad penisnya disunat. Nggak ada. Masuk agama Islam, penisnya harus disunat. Mana ayat Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan orang yang mau masuk agama Islam harus laki-lakinya disunat. Nggak ada. Itu contoh. Ya. Masih banyak contoh doktrin-doktrin yang lain yang dipraktekkan oleh agama bermerek Islam sampai zaman sekarang. Ternyata ajaran-ajaran bukan ajaran Al-Quranul Karim. Nah, ini dulu tidak bisa dibongkar teman-teman. Tapi di era sosial media, ada YouTube ya, ada TikTok, ada sosial media lainnya, terbongkar sekarang. Ya, teman-teman kalau mau menyimak video-video yang lebih tajam, silakan bisa simak di channel Warta Kabar Baik ya. Channel YouTube saya Warta Kabar Baik. Kalau di TikTok ini sering saya live tuh sering di ban. Ya, ketika kita menjadi seorang ODGJ, orang dengan gagasan jujur, ya. Kulil haq walau kana muron. Katakan kebenaran meskipun pahit. Salam ODGJ, orang dengan gagasan jujur. Ya, teman-teman, ini sudah waktunya kebohongan-kebohongan, dogma-dogma agama dibongkar, dibersihkan dari bumi Nusantara. Suka tidak suka, mau tidak mau, pembongkaran sedang terjadi. Nah, kita akan membahas tema kita, topik kita kali ini, bahwa sesungguhnya dogma ajaran agama Islam yang sekarang tersebar di seluruh dunia, apakah dari madhab Syafi'i, di Indonesia mayoritas madhab Syafi'i ya, madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Maliki. Tidak ada yang didasarkan kepada Al-Quranul Karim, bahwa agama Islam adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad. Nggak ada. Ya. Tidak ada tertulis di dalam Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad adalah pendiri agama Islam. Nabi Muhammad adalah penyebar agama Islam. Nabi Muhammad adalah pembawa agama Islam. Tidak ada. Yang jelas di Al-Quran dikatakan Nabi Muhammad disuruh ikut agamanya Ibrahim. Sirotol Mustaqim. Ya, surat Al-An'am salah satunya ya, ada di beberapa surat yang lain. Salah satunya di surat Al-An'am surat ke-6 ayat 161. Muhammad ikutlah agamanya Ibrahim. Milata Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad disuruh mengikuti agama terdahulu. Bukan membawa suatu agama yang bermerek Islam. Tidak. Ya, teman-teman kalau membaca Al-Quran dengan teliti, Anda tidak akan mendapati
ya, tidak akan mendapati di dalam Al-Quran bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu juga beberapa kali sering saya sampaikan ya di channel YouTube tapi ya. Buat teman-teman yang belum bergabung, silahkan bisa bergabung di channel YouTube saya, Warta Kabar Baik. Ya, salah satu videonya atau edukasi yang mengatakan bahwa di Al-Quran tidak ada dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah pendiri atau pembawa agama Islam. Juga pernah disampaikan oleh Profesor atau Doktor Mun'im Siri. Ada juga Anda bisa lihat di channel Carta Media, yaitu dosen juga, ustadz juga ya. Ustadz di channel YouTube Carta Media tegas mengatakan persis seperti yang sering saya sampaikan dari dulu. Ya, bahwa di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah pendiri agama Islam atau Nabi Muhammad beragama Islam. Tidak ada. Ya, jadi agama Islam dengan mazhabnya yang banyak, yang pecah, ulama satu beda dengan ulama lain seperti sekarang yang suka berantem nggak karu-karuan itu adalah agama yang didirikan oleh orang-orang puluhan atau ratusan tahun setelah Nabi Muhammad nggak ada. Makanya kalau di TV saya sering bilang gini adik-adik, kita ini semua bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Maka kita kemudian semua berbeda-beda. Sesama agama Islam pun tafsirnya berbeda-beda. Makanya kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Kalau kalian tanya saya, Islam ini agamanya apa? Islam. Ada pertanyaan lanjutan, NU apa Muhammadiyah? Sunni apa Syiah? Belum bicara manhaj, belum bicara ijtihad, belum bicara mazhab. Syafi'ikah, Malikikah, Hanafikah, Hambalikah? Ini tafsir-tafsir semua. Sesama Islam, sesama Syafi'i, sesama NU pun masih ada yang satu pengusung khilafah, yang satu bukan. Ini tafsir lagi. Ini mirip di dalam kekristenan. Ya. Agama Kristen itu bukan ajaran Alkitab. Agama Kristen bukan ajaran Paulus, bukan ajaran para rasul perjanjian baru, bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus adalah menjadi Kristen alias murid Yesus, bukan beragama Kristen. Saya pernah di sini memberikan kesaksian bahwa kekristenan bukan agama. Pendiri agama Kristen bukan Yesus Kristus. Kalau saya ketemu sama tokoh-tokoh agama, mereka berkata, "Pak Yohanes, kan Yesus Kristus itu pendiri agama Kristen." Ya salah, Pak. Awal mula kenapa bisa jadi agama? Makanya Google sekarang udah bisa tahu Konstantin jadi ke agama Katolik, disahkan agama Katolik. Saat itu terjadi, para rasul Kristus sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah tidak ada di bumi lagi. Rasul lagi Konstantin mensahkan, lihat salib di langit, dia sahkan jadi agama Katolik. Kemudian muncul Martin Luther, protes dengan doktrin-doktrin Katolik. Martin Luther tidak menyetujui, mereka bikin lagi, jadilah Kristen Protestan. Muncul lagi Calvinis, Armenian, itulah karismatik. Jadi pendiri agama Kristen manusia itu mulai dari Konstantin dan sebagainya. Bapak, ibu, dan saya kalau sekedar beragama Kristen bukan pengikut Kristus, pengikut Martin Luther, Calvinis, Armenian, dan lain-lain. Nah itu. Agama Kristen itu muncul ratusan tahun setelah rasul-rasul perjanjian baru nggak ada. Menjadi Kristen adalah mengikuti ajaran Yesus, bukan beragama merek Kristen. Kalau Anda menjadi beragama Kristen, Anda belum tentu menjadi Kristen. Nah, demikian juga dengan agama Islam. Agama Islam itu adalah agama yang didirikan oleh orang-orang puluhan tahun atau bahkan mungkin ratusan tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Oke, saya cari dulu cuplikan video pendeknya. Ketemu nggak ya? Digunakan. Nih, dengerin ya. Atau berserah diri. Bukan bermerek agama. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin Topinya bisa pindah ya. bahwa
Kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau di dalam surat Ikhlas, ada yang ngasih komentar, makanya baca Ali Imran 85. Terima kasih ya buat Little Big. Kalau baca surat Ali Imran 85, jangan lupa ada 84 sama 83-nya dulu. Ya. Di dalam Ali Imran 85 dikatakan, barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Betul? Betul ya? Anda tahu arti Islam di situ? Agama diterjemahkan dari bahasa Arab din. Din itu artinya sikap hidup, cara hidup. Islam artinya berserah diri. Bukan agama merek Islam, bukan. Buktinya di dalam ayat yang ke-84. Sekali lagi saya ingatkan ya, buat tadi siapa yang ngasih komentar itu. Kalau Anda baca surat Al-Imran 85, jangan lari dari 84 dan 83. Di ayat 84 tegas dikatakan, Ibrahim, Musa, Isa atau Yesus, Ishak, Ismail, dan nabi-nabi sebelumnya itu Muslim, Islam. Dan Anda mundur satu ayat lagi. Ayat 83 dikatakan, segala yang ada di langit dan di bumi itu Islam. Islam ini di sini sebagai kata sifat. Nih, dengerin. Bukan merek agama. yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Nah, paham. Kristen itu Islam. Kristen itu Islam. Yahudi itu Islam. Saya termasuk orang yang percaya bahwa seluruh agama adalah Islam. Karena ya, semua agama itu dalam tradisi Quran ya dijelaskan itu Muslim. Nabi Ibrahim itu Muslim. Gimana? Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran menyebut dirinya sebagai seorang Muslim. Yang beda hanya syariatnya. Ya. Karena kenapa? Kita meyakini tadi semua agama itu Islam. Semua agama itu Islam. Ya. Dalam Al-Quran tuh Ya. Jadi Islam harus dipahami sebagai kata sifat, berserah diri, bukan merek agama seperti sekarang. Buktinya, Anda tadi ngasih ayat Ali Imran 85. Baca ayat 85, jangan lari dari ayat 84 dan 83. Di ayat 83 tegas dikatakan, segala yang ada di langit dan di bumi itu Islam. Ayo, Anda lihat di langit, apa yang ada di langit? Bulan, bintang, matahari, udara, angin, awan, air, uap air, dan sebagainya. Burung-burung di udara. Itu semua Islam. Apakah mereka disunat? Tidak. Burung-burung yang laki disunat? Tidak. Segala yang ada di langit dan di bumi itu Islam. Anda lihat segala yang ada di bumi. Akar-akar tumbuhan, binatang, alam semesta, gunung, dan sebagainya. Itu Islam. Jadi bukan bermerek agama. Ya, kita lanjut dulu. Tadi ditegaskan sama Jiwo Tejo, juga ada Habib Jafar mengatakan semua agama itu Islam. Artinya Islam di sini bukan merek agama, kata sifat ya. Jadi Hindu itu Islam, Buddha itu Islam, Kristen itu Islam. agama itu Dengerin lagi. Islam. dalam Al-Quran tuh Islam bukan berarti agama Islam. Nih, dengerin. Karena Islam yang sebenarnya dalam Al-Quran itu ketundukan berserah diri. Nah, lo. Itu apa? Mau mengikuti kebenaran, kebaikan, dan mau menolak kebatilan. Siapapun yang mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan itu dia Islam. Dia Islam. Ini perkataan dari Nabi. Islam itu adalah ketundukan atau berserah diri. Bukan bermerek agama. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Perhatikan baik-baik ini. Anda tidak akan yakin Kalau pakai Al-Quran. bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, sudah terjawab ya tadi yang ngasih komentar, ngasih surat Ali Imran 85. Ali Imran 85 itu mirip juga dengan Ali Imran 19. Dalam surat Ali Imran 19 ayat yang terkenal. In adina indallahil Islam. In adina indallahil Islam. Ini ayat yang dalam terjemahan bahasa Indonesia diprotes sama Sujiwo Tejo.
Dan saya termasuk orang yang percaya bahwa seluruh agama adalah Islam. Sorry kalau salah, ini karena saya bernyanyi. Ketika ada terjemahan inna dinna indallahil Islam, saya sebagai orang matematik, inna dinna sesungguhnya agama di sisi indallah Islam adalah Islam. Pertanyaanku sebagai orang matematik, inna dinanya diterjemahkan sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Semuanya diterjemahkan, Islamnya nggak diterjemahkan. Aku telusuri ayat itu turun sebelum Islam jadi agama. Berarti kan harus diterjemahkan. Islam asalnya salam, kesejahteraan. Berarti sesungguhnya agama yang kuridhoi di sisiku adalah kesejahteraan. Si agama apapun yang arahnya kesejahteraan, salam, akarnya Islam kan salam juga. Keselamatan itu Islam. Dalam terjemahan Al-Quran berbahasa Indonesia tidak salah terjemahannya, tetapi kurang jujur, ya. Ulama-ulama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia kurang jujur, ya. Tidak salah, tapi kurang jujur, kurang pas. Ini yang diprotes oleh Sujiwo Tejo. Dalam surat Ali Imran ayat 19, in adina indallahil Islam. Itu kan bahasa Arab. Nah, kalau mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya harusnya diterjemahkan semua. In adinanya diterjemahkan, indallahil diterjemahkan, Islam juga harus diterjemahkan. Sehingga terjemahan yang tepat surat Ali Imran ayat 19 adalah sesungguhnya tidak ada sikap hidup atau tidak ada din, ya, tidak ada way of life kalau bahasa Inggris, ya, tidak ada aturan hidup, tidak ada cara hidup yang diterima di sisi Allah selain berserah diri. Itu terjemahan Ali Imran ayat 19 yang benar. Bukan tidak ada agama yang diterima selain Islam. Nah, berarti Buddha tidak diterima, Hindu tidak diterima, begitu maksudnya. Kristen tidak diterima. Ngawur ini. Ya. Nah, harusnya Ali Imran 19 dipahami sebagaimana tadi saya terjemahkan. Dengan jujur. Ya. Kita sebagai ODGJ, ya, salam ODGJ. Orang dengan gagasan-gagasan jujur. Bicara apa adanya. Nah, kembali ke tema kita. Jadi ketika kata Islam dipahami sebagai berserah diri, bukan bermerek agama. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, ya, oleh Habib Kribo, ya. Habib Sen Assegaf atau Habib Kribo, ya, dalam podcastnya Om Deddy Corbuzier. Islam itu bukan bermerek agama. Itu kalau Anda baca Al-Quran, ya, maka tadi diingatkan sama Profesor Mun'im Siri. Kalau Anda baca Al-Quran, Anda tidak akan yakin Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Memang nggak ada. Islam menjadi agama bermerek Islam. Itu ada puluhan bahkan ratusan tahun setelah Nabi Muhammad nggak ada. Ulama-ulama. Mereka lah pendiri agama bermerek Islam. Dengan berbagai macam mazhab dan sekte-sekte. Yang dalam hadits Ibnu Majah dikatakan, agama Islam akan pecah menjadi 73 golongan. Satu selamat, yang 72 masuk neraka. Itu hadits Ibnu Majah. Islam yang sejati, inilah yang hidup dalam surga. Nah, surga pun jannah, ya. Dalam Al-Quran juga tidak ada kata surga. Surga itu yang diterjemahkan dalam Al-Quran berbahasa Indonesia ditulis surga. Itu kurang tepat juga terjemahannya. Karena surga dalam bahasa Inggris itu kan heaven. Sedangkan kalau Anda membaca Al-Quran berbahasa Inggris, ya, the Holy Quran, tidak ada kata heaven. Adanya garden. Ya, garden itu artinya kebun, taman. Jadi kata jannah yang ada di Al-Quran itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi garden. Not heaven, bukan surga. Ya, tapi dalam Al-Quran bahasa Indonesia sudah kadung salah kaprah diterjemahkan surga. Ya, enggak apa-apa. Surga atau jannah, kebun, taman, dan juga nar atau neraka, ya. Api sebenarnya, ya, diterjemahkan sebagai neraka. Ya sudah, enggak apa-apa, sudah kadung. Tapi harus dipahami dalam surat Hud surat ke-11, baca ayat 106, 107, 108. Orang masuk
jannah atau masuk garden, ya, masuk taman, masuk kebun, atau sudah diterjemahkan masuk surga, ya enggak apa-apa. Dan juga masuk neraka. Itu adalah orang ketika masih jadi manusia, menghembuskan nafas dan menarik nafas. Jadi jannah dan nar, atau taman dan api, atau surga dan neraka yang dimaksud oleh Al-Quranul Karim bukan sebuah tempat geografis sesudah manusia tidak jadi manusia. Bukan, ya. Kalau sudah tidak jadi manusia, apa katanya? Oh, nanti masuk ke jannah, masuk ke nar. Tidak. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari ilah. Ilah itu ada di mana? Ini alam semesta. Surat An-Nisa ayat 126, surat Fusilat ayat 54. Allah maha meliputi segala sesuatu. Allah adalah zat yang maha meliputi segala sesuatu. Jadi Anda, saya, kita semua kalau mati, kembali kemana? Ya ke sini. Kembali ke alam. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sebelum jadi manusia, sebelum jadi sperma bapak Anda, sebelum jadi ovum ibu Anda, kita berasal dari saripati alam semesta. Setelah nanti tidak jadi manusia, jangan berhayal mau masuk surga. Wi sama 72 bidadari seperti ajarannya ustadz-ustadz itu. Jangan. Yang benar apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kembali. Kembali ke alam. Sebelum jadi diri Anda, jadi diri saya, sebelum jadi tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambut, ya 7 unsur ini. Sebelum jadi 7 unsur ini berasal dari 4 unsur alam. Tanah, air, udara, api diikat oleh eter atau ruh atau nur. Maka di Jawa disebutnya sedulur papat. 4 saudara kandung kita. Sedulur papat kelimo pancer. Kalau saudara-saudara Hindu Bali menyebutnya Panca Mahabhuta. Nah, kita berasal dari situ. Panca Mahabhuta atau sedulur papat. 4 saudara kandung kita. 4 leluhur kita. Jadi leluhur kita yang asli itu bukan bapak, ibu, mbah. Ya, itu juga leluhur. Tapi yang asli bukan itu. Leluhur kita yang asli adalah tanah, air, udara, matahari. Setiap hari yang kita makan, yang menjadi bagian tubuh kita, menjadi sel-sel kita, menjadi daging, tulang, sumsum, darah, otot, kulit, rambut kita. Juga dari 4 unsur alam ini. Nah, setelah kita nggak jadi manusia, ya mau jadi apa? Ya kembali. Tanah kembali ke tanah, udara kembali ke udara. Buktinya orang begitu jadi mayat. Udara kembali ke udara. Loh. Nggak bernafas. Udaranya kemana? Kemana udaranya? Ya ke sini. Airnya kembali kemana? Ya ke air, ke alam. Kita sebutnya proses pembusukan. Tanah kembali ke tanah dengan segala unsurnya, mineral, kalsium, dan sebagainya kembali ke tanah. Orang begitu jadi mayat, tak, udara kembali ke udara. Kemudian pegang tubuhnya, ndak lagi hangat. Kenapa? Unsur hawa, unsur panas, unsur apinya kembali ke matahari. Nyata, nyata. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ndak ada itu mau pesta wi-wi yang kinyis-kinyis. Perawan-perawan yang kinyis-kinyis. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya. Gitu kan, perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket. Perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah, kita nih pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka ini kuat. Nah, ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan.
Itu semua dogma yang muncul dari khayalan imajinasi dari orang-orang yang sama sekali tidak paham kitab suci, tidak paham kebenaran, tidak paham kasunyatan, tidak paham realitas. Menghayal jadinya. Ya. Nah, jadi ajaran yang dipraktekkan oleh dogma-dogma agama bermerek Islam banyak sekali beda dengan ajaran Al-Quran. Bahkan agama Islam sendiri, yang konon katanya ustadz, katanya ulama, katanya kiai, katanya gus, katanya habib. Agama Islam adalah agama yang didirikan Nabi Muhammad. Itu tidak tertulis di Al-Quran. Ya, tidak ada. Anda cari di Al-Quran ayat mana mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang didirikan Nabi Muhammad. Tidak ada. Kata Islam ada banyak di Al-Quran. Islam bukan menunjuk kepada merek agama. Bukan. Islam itu sikap penyerahan diri. Bahasa Inggrisnya surrender. Bahasa Nusantaranya dharma. Atau berpasrah, berserah diri. Melakoni dharma. Dharma itu bahasa Nusantara. Bahasa Sanskerta. Bahasa Inggrisnya surrender. Bahasa Arabnya aslima. Bukan merek agama. Ya. Coba baca lagi komentar. Ada the truth for. Nabi Muhammad tidak membawa agama, tetapi membawa risalah. Bastomi NGK. Kok kayak mereknya busi nih. NGK. Terima kasih Bastomi NGK. Nabi Muhammad bukan pendiri agama Islam. Nabi Muhammad hanya meneruskan ajaran para nabi terdahulu. Betul. Islam itu nama agama yang dibawa semua utusan Allah. Nah, tidak ada tertulis di Al-Quran. Islam adalah nama agama yang dibawa oleh semua utusan Allah. Atau nabi dan rasul. Tidak ada. Ya. Jadi buat komentarnya Little Big. Tidak ada ayat Al-Quran mengatakan begitu. Islam adalah nama agama. Tidak ada. Yang adalah Islam itu adalah din. Dinul Islam. Din itu sikap hidup. Islam itu berserah diri. Bukan nama agama. Bukan. Ya, kata agama aja itu dari bahasa Sanskerta. A itu tidak. Gama itu kacau. Ini sekarang juga sering banyak orang salah paham, gagal paham. Ya. Agama yang benar itu dari bahasa Sanskrit. A itu no. Gama itu chaos. Ya. Tidak chaos, tidak kacau, tidak gon, tidak kacau, tidak gama. Itu agama. Itu adalah kondisi kesadaran manusia. Manusia yang sedang tercerahkan alias Buddha. Maka dia disebut sedang beragama. Kenapa? Karena tercerahkan. Orang yang sedang mendapat petunjuk, bahasa Arabnya hadu, Yahudi. Orang Yahudi adalah orang yang sedang beragama. Yahudi itu bukan merek suatu bangsa. Yahudi itu dari kata hadu, bahasa Arabnya. Ya, kalau Anda baca di Bible, Alkitab juga di dalam surat Roma dikatakan oleh Paulus. Yahudi sejati itu bukan bangsa Yahudi, itu bukan. Yahudi sejati itu menunjuk kepada siapapun manusia yang sudah mendapat petunjuk, sudah hidup secara rohani. Nah, begitupun dengan istilah Islam. Islam ini kata sifat orang yang berserah diri. Ya, bahasa Arabnya aslima. Contoh, Nabi Muhammad ketika bermeditasi, bertapa, bertafakur, bahasa Arabnya bertahanuts. Kemudian mendapat pencerahan, ting, ya, dalam tahanutsnya yang konon menurut cerita sejarah, menurut catatan sejarah, Nabi Muhammad bertapa, bertafakur, tapa itu tradisi budaya Nusantara. Makanya ibunya namanya Siti. Ya, ini ada hubungannya dengan Nusantara. Nabi Muhammad menjalankan tradisi Nusantara, bertapa, bertahanuts bahasa Arabnya. Nah, dalam kondisi bertahanuts, Nabi Muhammad mendapat pencerahan, jadilah Buddha, tercerahkan. Mendapat petunjuk, jadilah hadu, Muhammad jadi Yahudi. Mendapat petunjuk. Apa petunjuknya?
berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Berjumpa dengan Allah dalam kesadaran tertinggi. Nah, hari ini banyak orang yang ngaku pengikut Nabi Muhammad, tapi kok tidak pernah meditasi, tidak pernah bertapa, tidak pernah bertahanut. Itu Anda mengikuti Nabi Muhammad yang mana? Pantesan nggak ketemu sama Allah. Allahnya beda. Allah rumahnya di tanah Arab, di kota Mekah. Pergi sana ke jadi tamu. Kalau cowok jadi haji, cewek jadi haja. Tamu laki-laki, tamu perempuan. Pulang dari tanah ditanyai, sudah ketemu Allah? Oh belum. Loh kapan ketemu? Nanti kalau sudah mati. Sudah jadi mayat baru mau ketemu Allah. Ya kan? Keliru-keliru ndak karu-karuan. Coba Anda melakukan tahanut. Sebelum Nabi Muhammad berserah diri, ya bahasa Arabnya sebelum berislam. Islam bukan beragama loh ya. Beragama merek Islam bukan. Berserah diri. Sebelum Nabi Muhammad Islam, sebelum Nabi Muhammad berserah diri, Nabi Muhammad Yahudi dulu, Hadu, mendapat petunjuk. Kemudian mendapat pencerahan menjadi Buddha. Dalam kondisi bertahanut, Nabi Muhammad mendapat petunjuk. Disuruh ikut Sirotol Mustaqim, jalan yang lurus. Milata Ibrahim. Dalam bertahanut, dalam bertapa, dalam bermeditasi, Muhammad berjumpa dengan Allah. Di mana? Di kesadaran tertinggi. Maka jadilah surat Qaf. Surat 50 ayat 16. Nabi Muhammad merasakan Allah lebih dekat dari urat leher. Loh, di sini, di dalam diri. Nabi Muhammad berhaji menjadi tamunya Allah. Allahnya di mana? Di sini, di dalam diri. Jadi pergi bertamu ke rumah Allah itu masuk meniti ke dalam diri. Maka berjumpa dengan Allah dalam kesadaran tertinggi, dalam Sidratul Muntaha. Merasakan Allah lebih dekat dari urat leher. Nabi Muhammad juga merasakan dalam kesadarannya. Kemanapun Nabi Muhammad pergi, selalu Immanuel, kalau bahasa Ibrani. Immanuel artinya Immanuel, El Imanu, El beserta kita, Immanuel, Allah beserta kita. Itu tertulis dalam kitab Injil, Taurat, dan semua kitab-kitab Yahudi. Di Al-Quran jadilah surat Al-Hadid, surat 57 ayat 4. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Jadi Allah itu zat yang menyertai setiap manusia. Surat Al-Isra ayat 60. Allah maha meliputi segala manusia. Tubuh ini adalah bait Allah, rumah Allah, masjid. Cocok lagi sama Injil. Dalam surat Korintus dikatakan, tidak sadarkah kamu, tidak tahukah kamu, tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah rumah Allah. Nah, jadi Allah yang asli itu beserta kita. Tidak perlu lagi pergi ke sana ke sini mau ketemu Allah. Ngapain? Allah itu maha hadir. Omnipresent. God is omnipresent. That means God always stay with us. God always present. Ya, Allah selalu hadir. Tidak perlu dihadirkan kayak kung jai langkung di sini ada pesta. Kung jalengkung datang sini kung jai langkung. Tidak perlu Allah dihadirkan. Apalagi mencari Allah ya. Dulu ada sinetron. Para pencari Tuhan. Tuhan kok dicari. Tuhan itu maha ada, maha hadir. Yang perlu adalah disadari, dirasakan. Bukan dicari-cari. Sesuatu yang dicari itu yang tidak ada atau belum ada. Apalagi ada ajaran agama katanya, ini agama jalan menuju Tuhan. Itu sudah pasti agama palsu. Agama yang sejati tidak akan mengajari orang sebagai jalan menuju Tuhan. Tidak perlu. Tuhan yang asli atau Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tujuan. Ya. Dia selalu ada. Omnipresent, maha hadir, tidak pernah tidak ada. Nah itu Tuhan itu tidak untuk dicari atau ditemukan, tapi dirasakan. Dirasakan, iya. Tuhan ada di sini,
di dalam jiwa ini. Karena dia maha hadir, maha ada. Mau ketemu kapan? Ya saat ini sekarang. Tidak banyak syarat. Harus belajar dulu bahasa Ibrani, belajar dulu bahasa Yunani, sekolah teologi dulu. Harus belajar dulu bahasa Arab, baca kitab merah, kuning, hijau, biru, hitam, dan banyak syarat-syarat. Nah, mau ketemu Allah yang asli, masuklah ke rumahnya yang asli mana? Ya di sini. Meniti ke dalam diri. Barang siapa mengenal dirinya, pasti mengenal Allah. Karena Allah tidak jauh. Bahkan kita tidak perlu nyebrang ke rumah tetangga atau ke sebelah rumah. Tidak. Apalagi jauh-jauh nyebrang pulau, nyebrang benua. Nggak perlu. Dulu awalnya saya Islam, mohon maaf ya, ini saya ceritakan apa adanya, tidak saya tutupi, tidak saya paparkan. 2010 sampai 2018, tapi saya belum bisa menemukan kenyamanan yang sangat luar biasa seperti hari ini. Akhirnya di 2018 saya beralih ke rohanian. Di situ saya sebenarnya sudah merasakan kenikmatan, tetapi 4 bulan ini saya mengikuti channelnya Mas Hendra. Setiap kali saya mendengarkan acaranya Mas Yunan, saya sampai gemetar. Saya merasa tersentil. Saya merasa bahwa dulu pemikiran saya itu Tuhan itu ada di dalam agama, tapi pada hari ini Tuhan itu tidak berada di dalam agama, tetapi di dalam dirinya masing-masing. Mau ketemu Allah yang asli, bermeditasilah, bertahanutslah. Sampai ketemu Allah di Sidratul Muntaha. Lo sudah ketemu, menyadari, lo ternyata hono niro hono ingsun, wujud iro wujud ingsun. Kalau bahasa Jawa ya. Kalau bahasanya Al-Quran, Allah lebih dekat dari urat leher. Surat Qaf ayat 16. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Surat Al-Hadid ayat 4. Kalau yang baca Alkitab, baca Bible, baca Taurat, baca Injil sama. Immanuel. Ya, kabar baiknya kan begitu. Kabar gembira bagi dunia. Immanuel. Apa artinya? El itu imanu ya. Allah beserta kita. Allah itu roh kata Yesus. Injil Yohanes 4 ayat 24. Yang maha meliputi segala sesuatu. Animis, dinamis. Ya, jadi dalam segala sesuatu ada Allah. Maka jadilah surat Al-Baqarah ayat 115. Kemanapun kamu memalingkan wajahmu, disitulah wajah Allah. Jadi di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sana ada, di sana. Di kemanapun kamu memalingkan wajahmu, itulah wajah Allah. Karena segala sesuatu ini adalah manifestasi dari Allah itu sendiri. Ini Allah yang asli. Allah yang asli. Bukan Allah yang diajarkan agama bermerek Islam. Bukan. Agama bermerek Islam mengajarkan Allah yang rumahnya di kota Mekah, di tanah Arab. Beda dengan ajaran Al-Quranul Karim. Makanya praktek-praktek ritualnya pun beda. Kalau Nabi Muhammad berjumpa Allah bagaimana? Masuk ke dalam diri, bertahanuts. Berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Beda kalau Anda ngikuti ajaran agama Islam. Mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki yang saling bertentangan itu. Ribut karepe dhewe antara ulama satu dengan ulama lain itu. Mau ketemu Allah harus bisa bahasa Arab dulu. Harus hafal bahasa Arab dulu. Banyak kan yang jadinya pinter bahasa Arab, tapi kayak beo, nggak ngerti artinya. Bahas kata Islam aja salah-salah. Ya. Bahas nar atau neraka salah.
bahas jannah atau taman kebun. Bahasa Inggrisnya garden, bukan heaven. Salah. Ini akibat ngikuti ajaran ustadz ulama. Agama Islam adalah agama yang dasarnya apa? Ada Quran, ada hadits, dan ijma ulama-ulama. Pendapat ulama-ulama. Ngawur jadinya. Masih ingat fatwa MUI yang terakhir, yang heboh beberapa minggu yang lalu? Umat Islam dilarang memberi salam lintas agama. Lihat, itu ajaran apa itu? Itulah ajaran Majelis Ulama Indonesia. Bukan ajaran Al-Quranul Karim. Ajaran Al-Quranul Karim jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dia adalah ilah yang kita menyebut namanya Bismillah. Yang pengasih dan penyayang. Pengasih dan penyayang bagi siapa? Dialah tuannya, robnya alam semesta. Semua diberi salam. Tikus, kecoa, burung, kupu-kupu, nyamuk, semua diberi salam. Diberi rahmat. Apalagi manusia. Surat Al-Isra ayat 60. Allah maha meliputi segala manusia. Orang baik, orang jahat, orang waras, orang gak waras, orang ateis, orang agnostik. Semua diliputi oleh Allah. Diberi salam. Itu Allah yang asli. Beda dengan Allah ajarannya Majelis Ulama Indonesia. Yang mengajarkan umat Islam tidak boleh memberi salam kepada lintas agama. Jadi tidak boleh kalau ada acara-acara Om Swastiastu. Tidak boleh begitu katanya. Namo Buddhaya, Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi. Tidak boleh. Itu bukan ajaran Al-Quran. Ajaran Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rob, Tuan yang memberi rahmat segenap alam semesta. Allah maha meliputi segala manusia. Surat Al-Isra ayat 60. Jadi ada orang Hindu, Buddha, semua dirahmati oleh Allah. Beda dengan ajaran Majelis Ulama Indonesia. Ya. Jelas beda, teman-teman. Ajaran agama Islam yang dikumandangkan oleh ulama-ulama kebanyakan itu beda dengan ajaran Al-Quranul Karim. Contoh, Anda baca di Al-Quran, ada beberapa ayatnya. Kalau kamu menyebut nama Allah pada waktu siang atau malam, pada waktu pagi dan petang, jangan dengan suara keras. Jelas ayat Al-Qurannya. Tidak boleh menyebut nama Allah dengan bengak-bengok. Sekarang apa yang dipraktekkan ulama dan ustaz-ustaz bukan cuman bengak-bengok. Bukan cuman jerit-jerit, teriak-teriak menyebut nama Allah, bukan. Tapi pakai pengeras suara. Yang dari Jepang itu mereknya TOA, itu TOA. Lihat. Ini kelakuan agama Islam, bukan ajaran Al-Quran. Dan banyak praktek-praktek yang lainnya. Termasuk itu tadi. Syarat masuk agama Islam. Harus yang laki-laki disunat. Mana ayat Al-Qurannya? Tidak ada. Syarat masuk beragama Islam. Harus baca 2 kalimat syahadat. Mana ayat Al-Qurannya? Tidak ada. Ya. Jadi ajaran praktek-praktek agama Islam. Banyak teman-teman. Bukan ada 1, 2, 3, 7, 9, 10. Ada belasan bahkan puluhan praktek. Ritus-ritus yang sekarang dilakukan ini. Tidak sesuai dengan Al-Quranul Karim. Ya, tidak usah aneh-aneh. Konsep Allahnya saja beda banget. Ya, beda banget. Allah yang diberitakan Al-Quran adalah Robbil Alamin. Yang merahmati segala manusia, segala makhluk. Memberi salam segala makhluk. Beda dengan Allahnya ustadz-ustadz, ulama-ulama. Atau Allah versi ustadz dan ulama-ulama MUI.
yang suka memusuhi golongan-golongan lain, agama-agama lain dimusuhi. Ya. Allah yang diberitakan Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 126. Allah maha meliputi segala sesuatu. Ya, bahasa lainnya adalah animis dinamis. Beda dengan ustadz-ustadz Habib-Habib dari Yaman. Datang-datang ke Nusantara memusrik-musrikan orang. Kamu animis, dinamis. Nyembah gunung, nyembah pohon, nyembah alam, kafir, musyrik. Padahal Allah yang diberitakan Al-Quranul Karim adalah Allah yang animis dinamis. Ingat-ingat ayatnya teman-teman. Kasih tahu ustadz-ustadz, ulama-ulama, gus-gus, habib-habib, kiai-kiai yang ngaku-ngaku memberitakan Al-Quran. Allah yang kalian beritakan beda dengan Allah yang tertulis di Al-Quran. Allah yang tertulis di Al-Quran jelas. Atau Allah yang diberitakan oleh Al-Quran jelas. Allah yang maha meliputi segala sesuatu. Burung diliputi enggak? Diliputi. Pohon diliputi enggak? Diliputi. Maka saya nyembah pohon. Saya nyembah matahari. Saya nyembah tanah. Nyembah air. Kenapa? Karena semua diliputi oleh Allah. Saya adalah seorang animis dinamis. Bagaimana dengan Alkitab? Anda yang ngaku-ngaku Kristen, pengikut Yesus, pembaca Alkitab. Baca surat Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28. Kita hidup di dalam Allah. Kita ada di dalam Allah. Kita bergerak di dalam Allah. Sama. Anda yang ngaku-ngaku Hindu, pelaku Dharma, baca dalam kitab-kitab Hindu, sama beritanya. Sang Yang Widiwasa, Wiyapi Wiyapaka, Nirwikaro. Wiyapi Wiyapaka itu bahasa lainnya animis dinamis. Atau God covers everything. Allah maha meliputi segala sesuatu. Jadi sama, yang di Hindu disebut Sang Yang Widiwasa. Maha meliputi segala sesuatu. Makanya para praktisi-praktisi Hindu yang paham, yang sadar, sangat menghormati segala sesuatu. Tanah dihormati, pohon dihormati, udara, air, gunung, semua dihormati. Kenapa? Karena sadar Sang Yang Widiwasa. Om Narayana. Om Parameswara. Itu gelar-gelarnya. Gelar-gelarnya Sang Yang Widiwasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Lah Arab baru dikasih tahu kabar ini abad ke-7. Ya, Anda baca dalam surat 9 ayat 97, surat At-Taubah ayat 97. Bangsa Arab adalah bangsa paling kafir dan munafik. Ya, orang Arab itu mbahe kafir, mbahe munafik. Surat ke-9 ayat 97. Ya. Saya katakan mbahi kafir, mbahi munafik. Ini saya memakai istilah pinjam dari Profesor Haidar Alwi ya teman-teman. Kalau di Al-Quran ditulisnya orang Arab orang paling kafir dan munafik. Dengerin dulu nih. Pertama-tama saya ingin membacakan satu ayat Quran supaya masyarakat Indonesia ini tahu posisi sebenarnya dari Islam dilihat dari Quran. At-Taubah ayat 97. Oke, At-Taubah ayat 97. Al-A'rabu as-saddu kufran wa nifaqan wa asdaru ala ya'lamu hududan ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Artinya kira-kira begini, orang-orang Arab di sini pengertiannya Badui, orang-orang Arab itu lebih kuat kekafirannya dan kemunafikannya, serta sangat wajar tidak mengetahui batas-batas ketentuan yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi di Al-Quran disebutkan At-Taubah ayat 97 disebutkan Bapak. Disebut. Jadi kita lihat kalau kita pelajarin Quran, Allah itu melaknat
orang Yahudi tertentu, Nasrani misalnya, bukan melaknat, maksudnya mengingatkan itu, tidak sekeras Allah mengingatkan melaknat orang Arab. Jadi asaddu kufron itu artinya baik kafir. Kira-kira begitu. Asaddu kufron wa nifaq. Baik kafir dan munafik. Baik kafir, baik munafik. Atas dasar itu, memang kalau kita lihat di daerah sono, di Arab sana, sampai detik ini tidak pernah sejahtera. Ruwet aja, tidak karu-karuan. Maaf, saya potong. Arab ini Arab Saudi dan sekitarnya dan Darul Maut yang mana sih? Atau Arab Saudi? Arab dan sekitarnya. Arab Saudi dan sekitarnya. Negara-negara Arab ya? Disebut di situ Arab. Arab itu ya Arab, keturunan Arab di situ. Ya. Jadi tidak merujuk satu negara ya? Waktu itu belum ada. Waktu itu belum ada. Ya. Tadi itu edukasi disampaikan oleh Profesor Dr. Haidar Alwi ya. Dalam podcastnya, channel YouTube-nya Om Rudi S. Kamri, channel kanal anak bangsa ya. Jadi Arab itu adalah orang yang paling kafir dan munafik. Nah, bangsa paling kafir dan munafik ini baru diberi pemberi peringatan. Itu abad ke-7. Pemberi peringatan itu bahasa Indonesia. Dari bahasa Ibrani Nevi. Nevi yang kemudian menjadi nabi ya. Ada istilah Nevi, navigasi, navigator ya, penunjuk arah, pemberi peringatan. Itu dikirimkan kepada bangsa yang paling kafir dan munafik pada abad ke-7. Tapi sampai sekarang nggak paham-paham. Ya namanya bangsa paling kafir dan munafik. Bahas Allah salah-salah ya. Padahal sudah diberi kirim pemberi peringatan. Bahkan nabinya mati 3 hari nggak dikubur-kubur. Nggak dikafani. Menantunya dibunuh. Cucunya dipenggal, kata Buya Syakur. Kepalanya dipenggal buat bal-balan. Dan puluhan ratusan tahun kemudian baru mereka mendirikan agama bermerek Islam. Ya. Jadi bisa dilihat. Sampai sekarang datang ke Nusantara, Arab-Arab dari Yaman itu mengkopar-kapirkan penduduk Nusantara. Kenapa? Karena mereka nggak sadar. Sebelum abad ke-7, Arab dikirimi nabi atau pemberi peringatan. Leluhur Nusantara ini sudah dari dulu paham. Sang Maha Kuasa itu tan keno kini ro kinoyo ngopo. Maha meliputi segala sesuatu. Maka leluhur Nusantara sangat menghormati segala sesuatu. Bentuk penghormatannya menjadi ritual dalam bentuk sastra jendra. Sastra jendra. Simbol-simbol sastra. Ya, sastra jendra disingkat jadi sajen. Sajen dilakukan, ditaruh di mana-mana, di depan rumah, di dapur, di kamar, di dekat sungai, di laut, di gunung, semua diberi sesajen. Sastra jendra. Ini wujud kesadaran leluhur Nusantara. Sang Maha Kuasa itu maha meliputi segala sesuatu. Agama Hindu juga gitu. Hindu Jawa, Hindu Bali. Menyadari Sang Maha Kuasa itu wiyapi wiyapake. Ya, maha meliputi segala sesuatu. Maka segala sesuatu dihormati dengan sesari, dengan sajen, ya, sastra jendra. Lah Arab-Arab dari Yaman yang konon datang pertama dulu utusan dari Sultan siapa tuh? Sultan Muhammad berapa itu? Dari Persia atau dari mana itu? Siapa? Syekh Subakir. Minta izin kepada Sabdo Palon datang ke Nusantara. Untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Ditanya sama Sabdo Palon. Lu agama Islam itu apa sih? Dijelaskan sama Syekh Subakir. Ini ajarannya penyerahan diri kepada Sang Maha Kuasa begini. Dijawab sama Sabdo Palon, loh kalau seperti itu teorinya ya, penduduk Nusantara ini sudah dari dulu paham penyerahan diri kepada Sang Maha Kuasa. Tapi Syekh Subakir ngotot minta izin menyebarkan agama Islam. Ya, akhirnya diizinkan oleh Sabdo Palon dengan beberapa persyaratan-persyaratan.
Jangan mengubah budaya tradisi Nusantara. Tapi pelan-pelan diubah. Ya, membenci wayang. Makanya muncul ajaran seperti Wahabinya Khalid Basalamah itu. Mengharamkan wayang, memusuhi musik dan sebagainya ya. Semuanya dirubah. Ini sesuai juga dengan ramalan siapa itu? Jongko Joyoboyo. Pulau Jawa, kari separuh. Separuh Jawa, separuh Arab. Sekarang malah sudah kebablasan. Semua maunya diarabkan. Nah, tetapi Sabdo Palon bilang, akan diberi waktu 500 tahun. Sabdo Palon nagih janji. 500 tahun terhitung tahun Saka Jawa ya, bukan tahun Masehi. Dari sejak runtuhnya Majapahit sekitar, kalau dikonversi ke tahun Masehi itu tahun 1478. Kalau tahun Jawanya, tahun Saka sekitar tahun 1400. Karena itu tercatat dalam kodenya ya. Sirno ilang kertaning bumi. Ya, jadi tahun runtuhnya Majapahit itu disimbolkan sebagai sirna ilang kertaning bumi. Sirna itu angkanya 0. Ilang itu 0. Kertaning itu 4. 1 itu simbolnya bumi itu 1, angka 1. Jadi 0041. Bacanya dibalik. Tahun 1400 ya. 1400. Sirno ilang kertaning bumi. Dihitung secara tahun Saka. Tahun Saka itu bukan seperti kalender Masehi, apalagi Hijriah, beda ya. Kalender Saka itu satu tahunnya 210 hari kali 2 plus wuku. Jadi satu tahunnya adalah 420 hari. Nah, terhitung 420 hari kali 500. Yaitu nanti jatuhnya tepatnya sekitar tahun 2054. Ya, tapi tanda-tandanya sudah disampaikan oleh Sabdo Palon. Sabdo Palon nagih janji dengan beberapa tanda-tanda. Akan terjadi air laut tercurah ke daratan. Itu sudah terjadi tahun 2000 berapa itu ya? 2000 tsunami itu 2000 berapa itu? 2004 ya. 26 Desember 2004 ya. Tsunami terjadi di Serambi Mekah, Aceh. Dan beberapa negara-negara lain. Tanda-tanda yang kedua dikatakan Gunung Merapi akan meletus dengan lahar bau sangit mengarah ke arah barat daya. Itu sudah terjadi juga. Tahun 2010, zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Gunung Merapi meletus dengan bau sangit, lahar menuju arah barat daya. Itu tanda-tanda, kode-kode alam, ya, Sabdo Palon, ya, sabda alam, nagih janji. Akan dibersihkan Nusantara. Ya, jangkanya sudah titi wancine sudah cukup. Ya. Nusantara sudah dijajah oleh ajaran dari Arab. Diputar balikkan semua. Bukan tambah baik malah tambah rusuh, nggak karu-karuan. Nah, ini waktunya pembersihan. Maka teman-teman jangan heran. Sesama kiai ribut dengan kiai, Habib dengan Gus, wah ribut karepe dhewe. Itu sudah disampaikan juga oleh Sabdo Palon. Agama Islam di bumi Nusantara tidak dirusak, tidak akan hancur gara-gara non-Islam, tidak. Islam akan bubar bukan karena agama Kristen. Agama Islam akan bubar bukan karena agama Buddha, agama Hindu, agama lain, bukan. Tapi dari dalamnya sendiri. Ya. Itu sudah disampaikan oleh Sabdo Palon. Dan sekarang terbukti. Ustadz, ulama, kiai, habib saling memamerkan kekacauan-kekacauannya sendiri. Yang terakhir kemarin, Majelis Ulama Indonesia memamerkan ajaran yang sama sekali tidak sesuai dengan Al-Quran. Ditentang juga oleh ustadz-ustadz, oleh ulama-ulama yang lain. Ya, MUI dihujat oleh banyak tokoh-tokoh Islam yang lain. Karena kebodohan-kebodohannya. Ya, ini akan terus terjadi. Bongkar sana, bongkar sini dari dalam Islam. Islam tidak akan, Islam dalam arti bukan Islam sejati ya.
Islam sejati tidak akan pernah punah. Karena Islam artinya berserah diri. Dharma, penyerahan diri. Tapi agama bermerek Islam yang dari Arab, yang bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bukan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, ini akan punah. Sebagaimana tertulis dalam hadits, Nabi Muhammad juga pernah mengatakan, hadits Baihaqi, Islam tetap ada, tapi tinggal nama. Al-Quran tetap ada, tapi tinggal huruf-hurufnya saja. Masjid-masjid mentereng dan megah, menaranya menjulang tinggi, tapi tidak ada kebenaran di dalamnya. Ulama mereka adalah yang paling jahat di antara umat. Dan dari dalam ulama itu mengeluarkan fitnah. Ulama-ulama itu menebarkan fitnah. Dan fitnah itu akan kembali ke kalangan mereka sendiri. Ini yang terjadi. Ulama-ulama dari Yaman, dari Arab datang ke Nusantara memfitnah Nusantara. Kopar, kafir, musyrik, 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 musyrik. Sekarang terbongkar. Habib-habib palsu itu dibongkar semua. Inilah sabdo palon nagih janji. Ada yang ngasih komentar atas nama Gofar, ya. Berserah pada Allah, bukan berserah pada Tuhan lainnya, ya. Allah itu bahasa Arab, ya. Dalam channel YouTube Warta Kabar Baik, ya, teman-teman yang belum subscribe silahkan gabung di channel YouTube Warta Kabar Baik, ya. Channel YouTube saya. Pernah saya sajikan beberapa tahun yang lalu edukasi oleh Dr. Muhammad Nasih mengatakan bahwa Allah itu berasal dari bahasa Ibrani Yahudi, Eloah. Itu jelas disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Nasih, pemilik pondok pesantren di Semarang. Ya, itu videonya ada di channel Warta Kabar Baik. Saya tidak akan ulangi. Cuma saya sampaikan informasi itu. Ada juga disampaikan Buya Syakur Yasin, almarhum. Mendiang atau almarhum Profesor Buya Syakur Yasin. Ya. Kiai Ustadz Buya Syakur Yasin juga menyampaikan hal yang sama. Kata Allah itu berasal dari bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Ya, jadi buat pemilik akun atas nama Gofar, terima kasih atas komentar Anda. Dari komentar Anda ini saya bisa memberikan edukasi ini. Anda berkata berserah pada Allah, bukan berserah pada Tuhan lainnya. Allah itu hanya istilah dari kata al-ilah. Al itu setara bahasa Inggris the. Ilah itu God. The God. Atau al-ilah. Itu sebutan dalam bahasa Arab yang berasal dari bahasa Ibrani. Siapakah dia? Dialah yang dalam kitab Perjanjian Lama, Bible disebut sebagai YHWH. Ada yang bacanya YHWH, Yahweh, Yehova, Yehuwa, dan sebagainya. Ada yang juga menyebutnya Hashem, sang nama. Sama. Anda baca juga yang punya Al-Quran, Pak Gofar, dibuka di Al-Quran ya. Baca surat Yunus ayat 90. Allah, Tuhan yang benar yang diberitakan oleh Al-Quran adalah tidak ada Tuhan selain Tuhannya Israel. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberitakan di Al-Quran, yang diberitakan oleh Nabi Muhammad, yang disebut sebagai Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dalam kitab Yesaya dikatakan Yahweh adalah Allah yang maha suci dan maha tinggi. Subhanahu wa Ta'ala bahasa Arabnya sama. Ya. Sekarang kita lihat sifat-sifatnya. Ya, Anda berpikir Yahweh atau Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Sang Yang Widiwasa. Bagi Anda yang masih berpikir Yahweh bukan Brahma, bukan Wisnu, bukan Siwa, ya, Anda hanya mainnya kurang jauh, temennya kurang banyak, tidurnya kurang malam, dan kalau minum kopi mungkin kopinya kurang kental. Sang Yang Widiwasa, yang ini sebutan ya, disebut bergelar juga Parameswara, Narayana, dan banyak gelar-gelar lain. Ketika mencipta dia bergelar Brahma. Ketika memelihara dia yang adalah Zat ini ya. Zat yang wiyapake kalau bahasa Hindunya. Zat yang meliputi segala sesuatu ini. Ketika mencipta bergelar Brahma. Ketika memelihara kita, dia bergelar Wisnu. Ketika melebur mengembalikan kita kepada alam,
dia bergelar Siwa. Inilah yang di dalam Al-Quran disebut dengan 99 nama Asmaul Husna. Bukan berarti Allahnya ada 99, bukan ya. Itu gelar-gelar, sebutan-sebutan Sang Maha Kuasa. Sama di Hindu itu dia diberi gelar, ada banyak juga, beberapa puluh, mungkin nggak sampai 99. Tapi menunjuk kepada entitas yang sama. Sekarang kita buktikan. Sifatnya dia, kalau dalam Hindu, Wiyapi Wiyapake. Maha meliputi segala sesuatu. Itulah Wisnu, Brahma, Siwa, Narayana, Parameswara, Sang Yang Widiwasa. Itulah entitasnya. Sesuatu yang maha meliputi segala sesuatu. Wiyapi Wiyapake. Bagaimana dengan Al-Quran? Apa di Al-Quran yang disebut sebagai maha meliputi segala sesuatu? Surat An-Nisa ayat 126. Surat Fusilat ayat 54. Dialah Allah. Ya. Jadi sifatnya sama. Allah menurut Al-Quran maha meliputi segala sesuatu. Sang Yang Widiwasa atau Brahma, Wisnu, Siwa, Narayana, Parameswara, dan sebagainya. Wiyapi Wiyapake. Sama. Hanya beda istilah. Ini kuping, ini pendengaran, ini telinga, ini kuping. Sama. Ditulis beda. K-U-P-I-N-G. Disuarakan beda. Kuping. Kalau ini telinga. T-E-L-I-N-G-A. Ya, ditulis beda, disuarakan beda. Tapi yang dimaksud ya sama. Barangnya ini kuping, ini telinga, sama ya. Pendengaran juga. Jadi jangan tertipu oleh imajinasi tentang kata-kata ya. Baru disebut Allah, yang satu nyebutnya Eloah, dikiranya beda. Itu cuman beda lafaz ya. Dalam bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Sebentar. Dalam bahasa Ibrani ya, dalam bahasa Yahudi disebutnya Beshem Eloah Ar-Rahman Ar-Rahim. Beshem Eloah, dengan nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan penyayang. Ke dalam bahasa Arab berubah sedikit lafalnya. Bismillahirrohmanirrohim. Ibraninya Beshem Eloah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu hanya beda lafaz sedikit. Sama seperti orang bilang, yang betul yang mana nih teman-teman? Indonesia sesuai tulisannya, atau Indonesia. Ya. Indonesia atau Indonesia. Ada juga bilang Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Ini yang dimaksud ya sama. Hanya orang beda mengucapkan. Ya, tidak perlu dipermasalahkan. Shalom alaihim, hafenu shalom alaihim. Ya. Bahasa Arab menjadi salam alaikum. Loh kan sama. Shalom, huruf O-nya menjadi hamzah, menjadi A. Bahasa Ibrani, lo, artinya tidak. Bahasa Arab, la, artinya tidak. Ya. Lo menjadi la. Shalom menjadi salam. Iso Hamasyah menjadi Isa Al-Masih ya. Huruf O menjadi A. Iso jadi Isa. Shalom jadi salam. Ini ibaratnya kalau kita di Nusantara nyebutnya orang Jawa atau orang Jowo sama. Tidak perlu dipermasalahkan. Jawa bukan Jowo. Loh, itu kan koplak namanya ya. Ya, jadi Pak Gofar berserah kepada Allah-Allah yang mana? Allah itu sejat yang meliputi segala sesuatu. Yang di Hindu disebutnya Sang Yang Widiwasa, Wiyapi Wiyapake. Yang di Kristen disebut Allah Bapa. Yang di Yahudi disebut Sang Maha Ada atau Aku Ada, Sang Aku Ada. Ditulisnya YHWH. Anda baca di kitab Taurat ketika Musa bertanya, siapakah namamu? Jawabnya apa? YHWH. Aku ada yang aku ada. Sang Maha Ada. Kan begitu. Di Jawa apa?
Hono. Hono mengirim Coroko. Jadilah Hono Coroko. Utusan Caraka. Utusan-utusannya saling berserak. Ya. Hono mengirim Coroko. Doto Sowolo. Siapa yang lebih hebat? Sama hebatnya. Semua berasal dari dia. Maka disebutnya Podo Joyonyo. Mage Batange. Mogo Botongo. Ya, Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo. Hono inilah Yahweh kalau bahasa Ibrani. Bahasa Jawanya Hono, Sang Ada. Dia ada. Maha hadir, maha ada. Tidak perlu dicari, yang perlu adalah disadari. Ya, oke teman-teman, sekian dulu live kali ini ya. Sebelum nanti ada yang komplain nanti kena ban lagi ya. Rahayu Sagung Dumadi, semoga segala makhluk berbahagia. Buat teman-teman yang ingin mendengarkan bacotan-bacotan ODGJ ya. Jadi saya ini ODGJ, orang dengan gagasan jujur ya. Silakan simak di channel Warta Kabar Baik ya. Channel YouTube teman-teman ya. Channel YouTube-nya Warta Kabar Baik. Saya memberitakan Allah yang asli. Sebagaimana diberitakan dalam Al-Quranul Karim. Diberitakan dalam Bible, dalam Taurat, dalam Injil, dalam kitab-kitab Saraca Mucaya, Weda, Bhagavad Gita, dan semua kitab-kitab suci. Ya, silakan simak di channel Warta Kabar Baik. Oke, sekian dulu. Sip.